semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi Irwan dengan NPM 61011200030. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait dengan komputer di lingkungan masyarakat, di mana ini sebagai tugas pengganti UAS kami di mata kuliah komputer dan masyarakat. Langsung saja ke materi. Komputer di lingkungan masyarakat. Menyadari pengaruh komputer. Saat ini komputer telah digunakan dalam setiap hal kehidupan manusia, antara lain di bisnis, pendidikan, pemerintahan, kedokteran atau kesehatan, militer, transportasi, seni dan rekreasi, dan sebagainya. Bisnis dan pemerintahan. Semua jenis organisasi menggunakan komputer secara ekstensif untuk mengolah komunikasi, keuangan, dan proyek. Contoh bagaimana komputer digunakan dalam bisnis dan lembaga pemerintahan, antara lain dokumen, keuangan, presentasi, database, menjadwalkan pertemuan dan event, dan manajemen proyek. Dokumen. Bisnis dan pemerintahan menggunakan komputer untuk membuat dokumen-dokumen seperti kontrak, brosur, surat laporan tahunan, manual prosedur, peraturan dan kebijakan, dan sebagainya. Dokumen disimpan, dipanggil kembali, diedit, disimpan, dan didistribusikan oleh komputer. Dengan keuangan, dengan menggunakan program yang secara umum disebut pengolah kata. Pada bisnis dan pemerintahan, pengolah kata adalah aplikasi komputer yang digunakan untuk produksi segala jenis bahan yang dapat dicetak. Contoh lain pada pengolah kata misalnya pada Microsoft Word. Sedangkan surat yang dulunya ditulis di kertas kemudian dikirimkan via pos, sekarang ditulis pada komputer dan didistribusikan dengan surat elektronik yang disebut dengan email. Misalnya pada sebuah kantor. Pada sebuah kantor mungkin yang dulunya mereka mengirim surat menggunakan dengan lewat via pos, tapi sekarang bisa kirim lewat email. Dengan itu dapat mempermudah suatu kantor yang bisa mengirim surat lewat email agar mempermudah. Sedangkan di keuangan, komputer sangat cocok digunakan saat kita bekerja dengan angka-angka. Komputer juga dapat dengan cepat dan akurat kembali ratusan rumus yang digunakan. Program yang dirancang untuk jenis pekerjaan disebut spreadsheet. Spreadsheet itu yaitu alat sederhana yang memudahkan kita membuat atau mengolah dan menganalisis data. Spreadsheet itu sendiri memiliki fungsi untuk membuat laporan, keuangan, penjualan, pembelian, dan lainnya. Sedangkan kemampuan komputer ini memungkinkan organisasi membuat keputusan yang cepat, tepat, dan pintar. Kemudian presentasi. Presentasi dilakukan ketika seorang ingin menyampaikan sebuah gagasan atau pemikiran kepada orang lain. Presentasi yang efektif dapat dilakukan dengan menggunakan komputer, di mana dapat digunakan untuk mengatur gambar dan teks, kemudian memproyeksikannya pada sebuah layar. Presentasi dengan menggunakan komputer dapat disusun, diedit, disalin, dan didistribusikan dengan lebih cepat dibanding dengan menggunakan transparansinya. Seperti misalnya kita menyampaikan sesuatu atau misalnya kita presentasi bisa menggunakan komputer atau layar lainnya yang dapat mempermudah kita untuk menyampaikan materi yang telah kita paparkan. Kemudian database. Kebanyakan bisnis dan pemerintahan mempunyai banyak data tentang segala hal yang berkaitan dengan bisnis maupun pemerintahan. Data tersebut disusun dalam tabel. Ada kolom dan baris. Tabel berisi informasi ini disebut database. Database yang mempunyai beberapa tabel saling berhubungan disebut database relasional. Misal, setiap kali kita melakukan sebuah pembelian dengan kartu kredit, melakukan panggilan telepon, dan sebagainya, maka informasi itu disimpan dalam database. Dan kemudian menjadwalkan pertemuan dan event. Aktivitas kelompok membutuhkan koordinasi dalam menemukan waktu dan tempat yang sering terjadi dalam pertemuan. Organisasi dapat menggunakan program komputer dengan fitur kalender, di mana anggota kelompok mencatat aktivitas-aktivitas kelompok. Sehingga jika seseorang ingin menyusun sebuah pertemuan, maka program yang mencari agenda dari semua peserta untuk menemukan waktu di mana kita semua atau anggota dapat hadir
kemudian memeriksa agenda lainnya untuk menemukan ruang pertemuan yang tersedia. Kemudian manajemen proyek. Proyek-proyek yang kompleks melibatkan banyak kelompok yang harus dikoordinasi dan dikelola. Aktivitas atau tugas sering saling tergantung, di mana penundaan atau perubahan pada suatu tugas akan mempengaruhi tugas lainnya. Tanggal-tanggal penting atau milestone dan perubahan yang mempengaruhi tanggal tersebut harus diidentifikasi. Hubungan antar bagian dari proyek yang disajikan dalam grafis yaitu Gantt and PERT. Kemudian manajemen proyek. Bagian pen. Bagian pen adalah bagian yang horizontal yang digunakan untuk menggambarkan jadwal dan tugas atau acara terkait proyek selama siklus proyek. Bagian pen juga menggunakan batang horizontal untuk menyajikan lamanya sebuah tugas akan berlangsung. Kemudian bagian PERT. Bagian PERT biasanya dikenal dengan diagram PERT, adalah alat yang digunakan untuk menjadwalkan atau mengatur dan memetakan tugas dalam suatu proyek. Bagian PERT menggunakan kontak dengan garis berhubung untuk menunjukkan interaksi. Orang, waktu, uang, peralatan disebut sumber daya. Komputer dapat digunakan secara otomatis, mempengaruhi bagian-bagian tersebut ketika data yang diolah ada perubahan. Komputer juga dapat memeriksa lokasi sumber daya untuk mengidentifikasi saat-saat ketika orang bekerja dengan beban berlebihan atau beban yang rendah. Kemudian pendidikan. Sebagian besar komunikasi menyadari pentingnya akses komputer dalam ruang kelas bagi para guru atau dosen dan siswa atau mahasiswa. Penggunaan komputer dan internet saat ini telah banyak dibutuhkan dalam dunia pendidikan. Komputer dan internet juga mempengaruhi sistem belajar-mengajar, di mana para peserta didik dapat mengikuti pelajaran secara online. Di bidang pendidikan, komputer itu sangat bermanfaat bagi kita, misalnya di mahasiswa, kemudian dosen, dan juga para pelajar di sekolah dasar. Karena dengan komputer dapat mempermudah kita untuk mempelajari hal-hal yang dapat mempermudah kita, misalnya menginput data dan misalnya kayak di sekolah kayak ujian online gitu. Pendidikan juga keterlibatannya di orang tua. Banyak orang tua memiliki komputer dan internet. Mereka perlu menggunakannya untuk melihat apa yang terjadi dalam proses pendidikan putra-putrinya. Misal bagaimana hasil belajarnya, kehadiran dan kegiatan dan sebagainya. Kemudian guru dan dosen dapat berkomunikasi dengan para orang tua secara online, misal untuk surat izin, kemajuan belajar, biaya sekolah tambahan dan sebagainya dengan cara langsung menggunakan email dan halaman web. Nah, misalnya kalau kita sebagai mahasiswa di bidang pendidikan untuk menggunakan komputer itu kayak kita belajar online, misalnya kayak kayak mengirim tugas itu lewat via email juga bisa, atau lewat Google Classroom dan lain-lain. Kemudian pendidikan jarak jauh. Pendidikan di perguruan tinggi dapat secara signifikan dipengaruhi oleh penggunaan komputer untuk melakukan kegiatan belajar jarak jauh. Istilah pendidikan jarak jauh sudah umum digunakan karena metode ini populer untuk mengajar banyak orang di area tersebar atau peserta didik yang punya jadwal kerja dan perjalanan yang tidak teratur. Pendidikan jarak jauh sangat berguna bagi peserta didik yang tidak mengikuti kelas biasa tanpa ada konflik waktu, atau bagi peserta didik yang mobilitasnya terbatas. Misalnya pendidikan jarak jauh itu kayak kita belajar online, kayak misalnya pendidikan belajar online lewat Zoom juga bisa, lewat Google Classroom juga bisa, Google Meet juga bisa. Itu pendidikan jarak jauh. Kedokteran dan kesehatan. Dunia kedokteran atau industri kesehatan menggunakan komputer sebagai alat bantu untuk mendiagnosis dan memberikan treatment pengobatan. Kemudian komputer yang dapat digunakan untuk menghasilkan foto yang lebih baik dari pasien. Kemudian catatan rekam medis pasien dapat dicatat pada komputer. Dengan menggunakan database, maka dapat diketahui dengan mudah sejarah kesehatan pasien.
Komputer yang digunakan di bagian kedokteran atau kesehatan itu misalnya digunakan untuk mencari tahu bagian-bagian penting apa yang harus diketahui di pasien, misalnya penyakit, kemudian juga membeli alat bantu untuk mencari tahu kemudian mengobati pasien-pasien. Kemudian di militer, komputer adalah bagian terpenting dari aktivitas militer. Komputer dapat digunakan untuk pelatihan dan memungkinkan untuk belajar dari kesalahan fatal yang mematikan dengan melalui rekaman kinerja para trainer atau orang-orang yang terlatih. Komputer digunakan untuk mengidentifikasi lokasi target dan mengarahkan senjata secara otomatis ke posisi lawan. Kemudian peralatan militer yang sering amat canggih dan rumit sehingga komputer dibutuhkan untuk menyimpan dan menampilkan kembali manual teknis dalam bentuk digital. Kemudian transportasi. Bagi industri transportasi saat ini, komputer memberikan kemampuan untuk mengolah kendaraan dengan melacak lokasi dan penggunaan kendaraan. Komputer digunakan untuk mendeteksi banyaknya mobil menunggu di lampu perhentian. Selain itu, dapat menghitung waktu optimum dari sinyal lampu lalu lintas untuk memperlancar arus lalu lintas. Bisnis penerbangan menggunakan komputer untuk reservasi. Bandar udara tidak berfungsi dengan aman tanpa menggunakan komputer untuk membantu melacak pesawat yang sedang terbang dan yang ada di darat. Komputer juga digunakan untuk menghitung volume bahan bakar. Komputer digunakan di bagian transportasi yaitu agar mempermudah mereka untuk menjangkau jarak, kemudian melihat cuaca dan sebagainya. Kemudian seni dan rekreasi. Komputer juga digunakan di bidang seni dan hiburan. Komputer digunakan untuk melakukan kegiatan di bidang seni, misalnya melukis, musik, fotografi, film, dan sebagainya. Komputer dapat digunakan untuk membantu perencanaan liburan, bermain game, dan sebagainya. Itu bagian-bagian yang dapat dipelajari di bagian seni dan rekreasi pada komputer. Mungkin itu saja hasil materi yang saya dapat sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.